Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil dari proyek kami, yaitu tentang sistem klasifikasi gambar motor dan mobil dengan menggunakan metode convolutional neural network. Sebelum masuk ke penjelasan perkenalkan anggota dari kelompok kami. Yang pertama yaitu saya sendiri. Nama saya Halimatus Sa'diyah, NIM 196500050. Saya Widya Saraswati, NIM 19650044. Saya Aulia Istiani, NIM 196500041. Untuk selanjutnya yaitu masuk ke penjelasan. Pada penjelasan yang pertama, yaitu dasar dari pembuatan sistem klasifikasi ini, yaitu dilatar belakangi dari kemacetan lalu lintas yang sering terjadi di kota-kota besar, khususnya yaitu di Indonesia. Hal ini diakibatkan dari banyaknya kendaraan yang sering beroperasi sehingga melebihi kapasitas yang ada di jalan. Dari berbagai usaha yang telah dilakukan untuk mengurangi kemacetan ini, yaitu salah satunya dengan membuat jalur khusus bagi kendaraan roda 2 maupun roda 4. Namun, kerap kali para pengendara masih tetap berkendara tidak sesuai dengan jalurnya. Jadi, di sini perlu dibuatkan sebuah sistem pengawasan lalu lintas menggunakan teknik deep learning, convolutional neural network. Jadi, pada metode ini ialah dapat melakukan pengenalan dan pengklasifikasian jenis kendaraan dengan menghasilkan tingkat akurasi yang tinggi. Next. Selanjutnya yaitu desain sistem. Desain sistem ini dilakukan untuk mendapatkan hasil pengklasifikasian dari motor dan juga mobil untuk proses pengujian yang convolutional neural network. Untuk yang tahap yang pertama yaitu pada tahap pengumpulan data. Pada tahap pengumpulan data ini, di sini kami menggunakan website Kaggle di mana kita bisa mendownload gambar sesuai dengan jumlah yang kita inginkan dan gambar yang kita butuhkan. Di sini kami menggunakan 442 jumlah gambar mobil dan 442 jumlah gambar motor. Jadi untuk total gambar yaitu 884 gambar. Dan juga terdapat 442 jumlah gambar yang dijadikan sebagai data latih atau training. Untuk proses selanjutnya, yaitu pada data sebelah kanan, yaitu pada pre-processing data. Pada tahap pre-processing ini, ialah untuk mengubah ukuran dari citra mobil dan juga motor menjadi ukuran yang sama. Untuk selanjutnya yaitu melakukan pembagian terhadap data yang sudah dikumpulkan sebelumnya menjadi dua bagian, yaitu menjadi data latih atau training dan juga data uji atau testing. Kemudian di sini untuk proses selanjutnya yaitu pada data yang perancangan CNN. Pada perancangan CNN ini merupakan tahapan untuk merancang model yang nantinya akan digunakan saat melakukan pengenalan objek yang akan diklasifikasikan, yaitu objek mobil dan juga motor. Untuk penyusunan modelnya yaitu dilakukan dengan terdiri dari jumlah penggunaan layer, penentuan filter, ukuran polling, dan juga fungsi dan aktivasi. Kemudian untuk selanjutnya yaitu pada data latih. Untuk data latih ini ialah digunakan data latih yang sudah dikumpulkan sebelumnya. Kemudian untuk proses ini dilakukan agar dapat mengetahui fungsi model dari CNN. Untuk selanjutnya yaitu data uji atau testing. Untuk tahap ini ialah dilakukan agar dapat menguji tingkat akurasi dari model CNN. Dari hasil pengujian ini dapat menjadikan tolak ukur untuk kebenaran dari pengklasifikasian motor dan juga mobil. Nilai tingkat akurasi yang tinggi yaitu menunjukkan bahwa pengklasifikasian yang dilakukan
ialah outputnya baik, sesuai dengan latar belakang yang sudah kami tetapkan, di mana nilai akurasinya yaitu tinggi. Kemudian untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudari Aulia. Untuk selanjutnya adalah metode Convolutional Neural Network atau CNN. Metode ini merupakan salah satu jenis teknik deep learning yang banyak digunakan dalam pengaplikasian data citra. Metode ini digunakan untuk mengenali maupun mendeteksi objek pada sebuah gambar sehingga gambar tersebut dapat dibedakan maupun diklasifikasikan. Arsitektur CNN dibagi menjadi dua, yaitu Feature Extraction Layer dan juga Fully Connected Layer. Untuk Feature Extraction Layer, ini merupakan proses encoding yang mana akan merubah sebuah gambar menjadi feature yang berupa angka-angka. Dalam bagiannya, feature ini dibagi menjadi dua, yaitu convolutional layer dan pooling layer. Untuk convolutional layer, ini merupakan inti dari metode CNN, yang mana dalam layer ini fitur akan diekstraksi dari citra input dan akan dilanjutkan ke layer berikutnya guna dilakukan ekstraksi yang lebih kompleks. Kemudian untuk pooling layer, ini merupakan proses untuk menyamakan ukuran citra dengan melakukan resizing dan menggunakan operasi max. Kemudian untuk fully connected layer, ini merupakan kumpulan dari proses konvolusi yang biasanya digunakan dalam metode multilapisan perseptron yang digunakan untuk mengolah data sehingga data bisa diklasifikasikan. Selanjutnya, untuk implementasi, pada tahap implementasi ini, input data objek berjumlah 884 dengan rincian gambar motornya ada 442 unit dan mobilnya 442 unit gambar. Untuk selanjutnya adalah bagian desain proses. Desain proses ini user atau pengguna memasukkan data berupa gambar ke dalam sistem klasifikasi gambar mobil dan motor. Kemudian dilakukan konfigurasi parameter sehingga dihasilkan klasifikasi atau pengelompokan gambar mobil dan juga motor. Untuk selanjutnya adalah bagian coding. Bagian coding ini dilakukan langkah awalnya adalah mengimport dataset. Pada coding ini kita menggunakan bahasa Python dan juga menggunakan Google Colab. Di sini langkah awalnya adalah mengimport dataset dengan mengimport drive-nya, kemudian membuat Colab Netbook-nya. Kemudian untuk import library, kita mengimport beberapa library seperti Matplotlib, kemudian NumPy, Pandas, Random, CV2, dan lain sebagainya. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Widya Saraswati. Kemudian adalah tahap menyimpan path data ke dalam variabel. Nah, di sini kita menggunakan 3 folder. Ada train, validation, dan juga test. Nah, kemudian itu ada tahap pre-processing data. Nah, berikut adalah kodenya. Tahap ini itu mengubah data-data set yang sudah kita masukkan menjadi ukuran yang sama. Nah, ini hasil dari pre-processing data itu found 854 image belonging to class. Nah, to class yang dimaksud ini adalah car dan juga motorcycle. Kemudian untuk 36 image ini, nah itu data-data yang sudah dibagi ke dalam folder folder test dan validation. Kemudian adalah tahap plotting gambar train dengan label. Nah, tahap ini itu merupakan tahap pemberian label. Pemberian labelnya bernama car dan juga motorcycle.
sebelum tahap pelabelan ini, itu gambar-gambar yang diberi label itu gambarnya sudah melalui tahap pre-processing. Nah, langkah selanjutnya itu adalah tahap CNN model arsitektur. Nah, pada tahap ini itu terdiri dari feature extraction. Nah, di sini menggunakan layers Con2D dan Maxpol. Nah, di sini menggunakan tidak terlihat. Di sini menggunakan kernel size-nya berukuran 5,5, kemudian filtersnya ini ada 32. Ini dilakukan secara 3 kali layersnya, conv 2D, maxpool, terus kemudian berulang kali sampai 2 kali. Terus kemudian di sini ada activation-nya menggunakan softmax. Softmax ini biasa digunakan untuk proses klasifikasi dan juga deteksi. Kemudian ini ada tahap training dan juga tahap testing. Prosesnya sama, yaitu untuk menguji kembali dataset yang sudah kita masukkan. Kemudian ini pattern recognition, ini pada tahap ini ialah fungsinya untuk sistem itu dapat mengenali objek yang telah diinputkan. Kemudian ini merupakan output dari tahap ini. Nah, hasil program adalah sistem dapat mendeteksi gambar yang telah kita masukkan. Apakah gambar tersebut masuk dalam klasifikasi motor atau mobil. Hasil deteksi tersebut bisa dilihat pada gambar di bawah. Ya, gambar di atas. Nah, itu terdapat label pada setiap gambarnya. Apakah gambar tersebut masuk ke dalam kategori car ataupun motor bike atau motorcycle. Nah, hasil kesimpulan dari eksperimen yang sudah dijelaskan tadi, dengan menggunakan 20 iterasi berhasil dilakukan dengan menunjukkan hasil akurasi yang tinggi. Nah, dalam penelitian ini, hasil yang didapat mencapai 92,4%. Nah, hasil yang diperoleh terakhir yaitu output dari proses sistem yang sudah dilakukan, yaitu menampilkan hasil klasifikasi gambar motor dan juga mobil dengan label yang sudah tertera pada gambar-gambar tersebut. Sekian penjelasan dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.